يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau ketika bercerita tentang para sahabat, deskripsinya cuma 3. Mereka para sahabat itu abarruhum quluban, paling bersih hatinya. Itu para sahabat. Kita sering mendengar hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika baginda Rasul suatu ketika dalam majlisnya, rupanya masuk seorang laki-laki. Dia masuk dalam kondisi sebelumnya baginda Rasul mengatakan, dakhala alaikum rajulun min ahli jannah, akan masuk kepada kalian satu orang laki-laki dan dia itu termasuk ahli syurga. Rupanya tiba-tiba masuk seorang laki-laki yang umurnya tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, dalam kondisi air bekasan wudunya itu menetes dari jenggotnya. Para sahabat melihat, siapa gerangan laki-laki itu? Rupanya si fulan. Hari yang selanjutnya demikian. 3 kali baginda Rasul mengulangi. Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, la attabi'annahu, aku akan mengikutinya supaya aku tahu apa yang dia amalkan di rumah. Pura-pura menjadi tamu, akhirnya beliau tidak mendapatkan sesuatu yang spesial. Tidak ada yang spesial. Ibadah sama seperti orang lain, qiyamul lail sama seperti orang lain. Apa spesial? Hamba Allah yang dikatakan oleh baginda Rasul ini akan masuk surga. Tidak ada yang spesial. Rupanya hari yang ketiga, Abdullah ibnu Umar jujur mengatakan, aku tidak mendapatkan darimu ibadah yang melebihi ibadah para sahabat Nabi yang lain. Tapi apa yang menjadikan engkau dikatakan oleh baginda Rasul akan masuk surga? Beliau mengatakan, lan tajid minni illa ma tara. Yang kalian lihat itulah yang aku lakukan. Ketika beliau mau berlalu, rupanya dipanggil, ya gulam, wahai anak muda, ke sini. Ada satu, saya tidak tahu apa itu menjadikan baginda Rasul memujiku. Aku tidak mengambil tempat tidurku untuk meletakkan punggungku ke atasnya, kecuali aku sudah memaafkan seluruh kaum muslimin. Dan aku mendoakan kepada Allah supaya Allah mengampunkan dosa-dosa mereka. Abarruhum quluban. Ini standar yang pertama. Mereka itu paling bersih hatinya. Mereka itu paling suci hatinya. Ibnu Umar mengatakan, fa inna hadza la tutaq. Kalau ini yang engkau lakukan, kami tidak mampu. Ibadah paling sederhana memaafkan, dan paling besar manzilah. Tidur, sebelum tidur maafkan, selesai. Abarruhum quluban, yang menyakitiku hari ini aku maafkan. Dalam kondisi kita meminta maaf kepada Allah. Abarruhum quluban wa a'makuhum ilman. Ibnu Mas'ud mengatakan generasi terbaik ini a'makuhum ilman, paling dalam ilmunya. Ilmu tuntut lagi, ilmu pelajari lagi. Wa aqalluhum takallufan, dan mereka umat paling simpel. Gampang mereka beribadah. Simpel. Kalau Rasul mengatakan, perintahkan, lakukan. Rasul larang, tinggalkan. Rasul kabarkan, terima. Percaya apa yang dikabarkan oleh baginda Rasul. Selesai. Bukan seperti maghdubi alaihim. Ini kira-kira apa? Kalau ini boleh tidak? Kalau ini boleh tidak? Kalau ini boleh tidak? Kita tidak pernah mendapatkan para sahabat itu bertanya demikian. Rasul mengatakan, tolong kalian, man shalla, yang salat dalam satu hari itu 12 rakaat, yang kita namakan dengan rawatib. Banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangun untuknya rumah di surga. Mereka tidak bertanya. Kira-kira kalau sebelum asar baginda Rasul dapat enggak surga? Kalau sebelum maghrib dapat enggak surga? Sebelum isya dapat tidak? Kalau Rasul katakan, selesai. Aqalluhum takallufan, mereka tidak ingin membebani diri dengan hal-hal yang tidak diperlukan. Itu para sahabat baginda Rasul. Nah, kita lihat, yang jadi pedoman mereka cuma satu. Ini yang hilang rasanya dari surat Al-Fatihah yang selama ini kita kaji. Kebayang tidak dalam surat Al-Fatihah yang kita katakan itu konsep hidup kita, rupanya baginda Rasul sedikit pun tidak disebutkan. Dari ayat pertama sampai akhir, di mana Rasulullah?
Kita mengatakan Al-Fatihah itu konsep hidup, tapi Rasulullah penuntun dan pedoman untuk konsep hidup, kenapa tidak disebutkan? Rupanya para ulama mengatakan setiap kata dari surat Al-Fatihah itu ada kandungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kata. Ini yang coba kita kupas dari surat Al-Fatihah. Setiap kata itu ada Muhammad. Kalau kita katakan ada 5 sifat Allah di situ, ada 5 tindakan makhluk yang sudah kita pelajari dalam kajian kita, yang menuntun kita untuk berbuat demikian. Itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah. Kalau Rasul tahu sedikit kebaikan, pasti beliau kabarkan. Kalau Rasul tahu sedikit keburukan untuk umatnya, pasti beliau wanti-wantikan. Itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat alhamdu, kita mengatakan pujian alhamdu itu bukan semata-mata pujian seperti pujian kita kepada makhluk, tapi pujian diiringi dengan keagungan, diiringi dengan cinta. Bagaimana kita mencintai Allah? Allah tuturkan dalam Al-Quran. Rupanya ikut baginda Rasul. Mendakwakan cinta paling gampang, kata Imam Hasan Al-Basri. Cinta Rasul, cinta Nabi, cinta Muhammad, cinta Allah. Tapi ketika turun ayat ini, semua dakwaan cinta itu batil, dibatilkan oleh ayat ujian ini. Maka para ulama menamakan ayat ini sebagai ayat ujian. Diuji kadar cinta kita, betul cinta atau tidak. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian mencintai Allah, ikuti aku, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tidak bisa kita puji Allah kecuali seperti baginda Rasul memuji Allah. Dari mana contoh kita memuji Allah? Memuji Allah dengan nama-nama Allah husna, memuji Allah dengan sifat-sifat Allah yang mulia, itu dipraktikkan oleh baginda Rasul. Bahkan nanti ketika syafaat paling besar yang dikhususkan untuk Nabi kita Muhammad, semua yang berdosa ini pergi kepada Adam. Ya Adam, engkau itu bapa kami, tolong minta kepada Allah supaya cepat mengadili kami. Manusia ini makhluk zalim, lama diadili, berontak, minta supaya diadili. Ketika diadili, berontak lagi. Datang kepada Adam, kita mengatakan, ya Adam, engkau bapa kami, tolong minta sama Allah. Kami tidak mampu bertahan lagi di padang mahsyar. Adam mengatakan, aku sudah pernah berdosa dan aku malu kepada Allah. Datang kepada Nuh, Nuh juga mengatakan demikian. Datang kepada Ibrahim demikian. Datang kepada Isa demikian. Akhirnya Muhammad mengatakan, ana laha, itu tugasku, itu tugasku. Nabi semua diberikan syafaat, tapi aku simpan untuk hari ini. Baginda Rasul memuji Allah dengan semua pujian keagungan Allah. Disebutkan semua sifat-sifat Allah. Bahkan Rasulullah dikatakan, beliau memuji Allah dengan nama-nama yang hari ini tidak pernah dipuji di dunia. Bagaimana kita memuji? Seperti pujian baginda Rasul. Alhamdulillah, Allah Al-Ma'bud Al-Ma'luf, yang berhak kita sembah, yang berhak kita ibadahi. Bagaimana kita beribadah? Sesuai dengan petunjuk baginda Rasulullah. Jangan banyak bertanya. Yang diperintahkan saja sampai hari ini belum kita sempurnakan. Untuk apa kita menambah yang tidak diperintahkan? Al-Ma'lum, Allah ibadah. Khususkan ibadah semata-mata untuk Allah. Bagaimana kita beribadah? Baginda Rasul. Saya mengatakan, lihat 6 perkara sebelum beribadah. Kalau ini kita lihat, ibadah kita berani kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yang pertama kita lihat itu adatnya, jumlahnya sama tidak seperti jumlah di zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subuh 2 rakaat kita lebihkan? Tidak. 3 rakaat? Tidak bisa. Makin banyak dan makin banyak pahala? Tidak bisa. Karena baginda Rasul sudah menentukan. Jenisnya, lihat jenis ibadahnya, sama tidak seperti jenis disyariatkan oleh baginda Rasul. Berkurban dengan kambing, berkurban dengan unta, berkurban dengan lembu, tiba-tiba kita berkurban dengan kuda, tidak boleh. Karena ini jenisnya tidak disyariatkan. Tempatnya, lihat tempatnya, sama tidak seperti tempat disyariatkan oleh baginda Rasul. Saya sering memberikan contoh wukuf di Arafah. Banyak kaum muslimin tidak tahu padang Arafah, kemudian wukufnya di Masjid Namirah. Masjid itu tidak termasuk dalam padang Arafah, tidak diterima.
Waktu. Kalau Rasul sudah mengkhususkan waktu, waktunya kita khususkan seperti baginda Rasul. Waktu. Wukuf di Arafah harus kita dapatkan sesuai dengan kesepakatan semua mazhab, setidaknya 1 detik atau 1 menit terbenam matahari kita masih di Arafah. Tiba-tiba matahari belum terbenam, kita sudah ke Musdalifah. Haji kita tidak diterima. Waktu tidak juga. Tariqah, bagaimana beliau melakukan? Kita pertanyakan muraqabah. Saya mau rukuk, tanyakan sebelum rukuk. Rukuk saya yang akan saya lakukan sesuai tidak dengan tuntunan baginda Rasul. Selepas rukuk kita juga bertanya selepas salat kita. Salat kita tadi sesuai tidak? Kaifiatnya harus sama. Sebabnya pun harus sama. Sebab ini yang paling banyak masalah. Sebab. Kenapa Anda mengibadahi? Sebabnya ini. Kira-kira sebab itu ada di zaman baginda Rasul. Beliau melakukan tidak? Saya mencoba membuat satu bayangan. Rasul hidup dengan kita, seolah-olah beliau tahu tidak amal ibadah kita itu, Pak. Kalau Rasul tiba-tiba di hadapan kita mau berdoa, rupanya Rasul punya versi doa kita beda dengan doa baginda Rasul. Tiba-tiba kita yang harus mengajarkan baginda Rasul untuk berdoa. Sudah kebalik. Sepatutnya Rasul hadir, Rasul mencontohkan. Ini sama seperti kita. Tiba-tiba ketika beliau melakukan, justru berbeda dengan kita. Kita yang mengajarkan Rasul. Doanya seperti ini. Saya tidak tahu, ya doanya seperti ini. Itu Allah. Ibadah. Kalau tidak mungkin kita dapatkan keselamatan. Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Wa ana sayyidul bashar, aku tuannya manusia, penghulunya manusia. Bu'istu ila thaqalain, diutus untuk jin dan manusia. Rabbul alamin itu sayyidnya, penghulunya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah sifatkan kepada baginda Rasul itu yang punya sifat rahmat kasih sayang untuk umatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sudah datang kepada kalian sosok Rasulullah. Azizun 'alaihi, Rasul itu berat kalau kalian berat. Rasul sulit kalau kita dalam kesulitan. Rasul berat kalau kita berat. Maka sering Rasul mengatakan, laula an asyqa ala ummati, kalau tidak berat untuk umatku, aku perintahkan mereka bergosok gigi sebelum mereka salat. Karena berat, Rasul tidak memerintahkan. Kalau diperintahkan jadi wajib. Berat, Rasul tidak mau kita berat. Laula an asyqa ala ummati, kalau bukan berat untuk umatku, sungguh aku perintahkan kalian bergosok gigi setiap kalian berwudu. Berat, Rasul tidak memerintahkan. Azizun 'alaihi ma 'anittum, Rasul itu berat kalau kalian berat. Rasul itu sulit kalau kalian sulit. Saya sering mengatakan, kalau ada yang lebih mencintai kita dibandingkan baginda Rasul, itu tidak ada. Rasulullah. Suatu ketika Aisyah mengatakan, aku duduk bersama baginda Rasul, faraitu minhu tibun nafs, rupanya aku dapatkan beliau dalam kondisi sangat sumringah, ceria sekali. Kemudian aku mengatakan, ya Rasulullah, ala tastaghfirli, kenapa engkau tidak minta ampun kepada aku? Rasul langsung mengangkat tangannya, angkat tangan tinggi-tinggi berdoa. Rasul angkat tangan. Rasul mengatakan, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama wa ma ta'akhkhara. Ya Allah, ampunkan Aisyah apa yang sudah dia lakukan dan apa yang akan dia lakukan. Ma asarrat wa a'lanat, apa yang dia sembunyikan, apa yang dia penampakkan dari dosa. Ampunkan ya Allah. Aisyah tertawa terpingkal-pingkal, bahkan kepalanya jatuh ke pangkuan baginda Rasul. Rasul bertanya, asarraki dzalik, apa itu buat engkau senang? Senang kali ya baginda Rasul, engkau minta ampun, yang akan datang sudah engkau minta ampun, yang aku sembunyikan engkau minta ampun. Ya Aisyah, wahai Aisyah, itu doaku untuk umatku setiap aku salat. Baru jatuh Aisyah, rupanya bukan khusus ini. Itu doaku untuk umatku setiap aku salat. Rasul setiap salat beliau mendoakan supaya Allah mengampuni kita. Allahumma salli ala Muhammad. Beliau mendoakan supaya kita diampuni. Itu doaku untuk umatku setiap aku salat. Ar-Rahman Ar-Rahim Raufun Rahim.
bil mu'minina rahim. Yang paling berkasih sayang terhadap orang mukmin itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul yang paling berkasih sayang. Maka selalu kita ingatkan, jangan khianati beliau, jangan selisih perintah beliau. Beliau itu orang terbaik yang dipilih oleh Allah untuk kita, supaya menjadikan umat ini umat terbaik. Dan beliau itu orang paling menyayangi kita. Semua nabi mengambil syafaatnya, tapi aku simpan untuk umatku. Semua nabi punya permintaan yang dikhususkan oleh Allah dikabulkan, tapi aku khususkan permintaanku untuk umatku. Ketika mereka butuh terhadap syafaatku, nanti mereka akan butuh, aku simpan. Suatu ketika duduk baginda Rasul dengan para sahabat, kemudian beliau bertanya, kalian mau tidak jadi seperempat penduduk syurga? Mau ya Rasulullah. Kalau sepertiga, mau ya Rasulullah. Kemudian Rasul mendoakan, umat ini akan jadi setengah dari penduduk syurga. Setengah kita. Dari seluruh penduduk syurga, umat Muhammad setengah. Rasul mendoakan supaya umat ini jadi setengah. Ma antum, kalian itu dengan orang-orang yang membuat kesyirikan kepada Allah itu bagaikan bulu-bulu putih di atas domba ataupun di atas kuda-kuda hitam, ataupun bagaikan bulu-bulu hitam di atas kulit kuda-kuda kemerahan. Itu kata baginda Rasul. Jumlah kita dibandingkan dengan umat sebelumnya tidak terlalu banyak, tapi kita setengah penduduk syurga. Kalau ummati yadkhulunal jannah, kalian semua masuk syurga, kata Rasul. Masuk syurga, masuk syurga ya Rasulullah, masuk syurga semuanya. Illa man aba, kecuali yang tidak mau masuk syurga. Ada masuk syurga pun yang tidak mau. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Para sahabat terkejut, berarti ya Rasulullah, wa may aba, siapa yang enggan masuk syurga? Masa ada yang enggan masuk syurga? Rasul mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yang mentaatiku dia masuk syurga, yang berbuat maksiat kepadaku faqad aba, dia enggan masuk syurga. Ar-Rahman Ar-Rahim. Duduk bersama Anas bin Malik dan para sahabat. Kemudian tiba-tiba baginda Rasul, dalam satu riwayat disebutkan beliau menangis. Dalam satu riwayat disebutkan beliau menangis. Kemudian beliau bertanya, uridu an ara ikhwani, kok tiba-tiba aku ingin melihat kawan-kawanku, saudara-saudaraku. Baginda Rasul tiba-tiba mengatakan, saya ingin melihat saudara-saudaraku. Ketika itu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, alasna ikhwanikum, bukankah kami saudaramu? La antum ashabi, kalian itu sahabatku. Jadi siapa saudaramu? Man ya'tina min ba'dikum yu'minuna bi wa lam yarani. Yang datang setelah kalian, mereka beriman kepadaku padahal mereka tidak pernah melihat aku. Itu saudaraku. Mereka tidak pernah melihat aku. Wali ahadihim, kalau mereka punya gunung dari emas, sungguh mereka menginfakkan itu hanya semata untuk melihatku. Aktsaru hubban li min ummati, yang paling banyak cintanya dari umatku kepadaku. Mereka apa yang mereka miliki berani mereka infakkan dengan satu tujuan, melihat baginda Rasul. Pertanyaan luar biasa besar untuk kita. Pernah tidak kita merindui baginda Rasul? Pernah kita tidak kita berfikir kalau kita ingin melihat baginda Rasul? Baginda Rasul mengatakan, yang paling mencintaiku dari umat ini, dia mau mengorbankan apa yang dia miliki hanya sebatas untuk melihat wajahku. Pernah kebayang tidak melihat wajah baginda Rasul? Atau kita sama sekali tidak berfikir? Ada yang berdiri di depan kuburnya baginda Rasul, sedikit pun tangisan itu tidak keluar dari matanya. Anda berdiri di depan jasad yang sudah mengobarkan hidupnya untuk hidayah, memberikan petunjuk untuk alam, tapi ini tidak keluar. Itu Rahman Ar-Rahim. Semua baginda Rasul jelaskan. Kalau baik, Rasul jelaskan. Imam Malik mengatakan, artinya kalau tidak dijelaskan oleh baginda Rasul, itu tidak baik. Itu kesimpulannya. Karena semua kebaikan pasti dijelaskan oleh baginda Rasul, semua keburukan pasti dijelaskan. Tiba-tiba ada kebaikan tapi baginda Rasul tidak menjelaskan. Imam Malik mengatakan itu tidak baik. Karena kalau baik pasti dijelaskan.
Rasul tidak tersenyum ketika haji wada turunnya firman Allah, al-yawma akmaltu lakum, hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Rasul tersenyum. Allahumma syahad, ya Allah saksikan, faqad balaghtu, aku sudah menyampaikan, faqad balaghtu, aku sudah menyampaikan, faqad balaghtu, aku sudah menyampaikan. Ar-Rahmanir Rahim. Kalau beliau kabarkan, terima. Rasul mengatakan seekor lalat itu membawa di satu sayapnya itu penyakit, di satu sayapnya yang lain itu penawar. Tiba-tiba minum kopi, jatuh lalat. Kita buang air, kita ini kan, kita itu kan. Padahal baginda Rasul mengatakan falyakmis, celupkan saja. Penelitian ilmiah membuktikan sayap kirinya penyakit, sayap kanannya penawar. Celupkan ke dalam air, hilang sakitnya, buang, minum lagi. Falyakhmisu. Dulu kita berpikir ini jorok, ini itu. Rasul sudah mengatakan. Standarnya satu, Pak, Rasulullah. Umar ketika mencium Hajar Aswad, beliau ingin mencium Hajar Aswad mengatakan, fa innaka la tadurru wa la tanfa, engkau tidak bermanfaat dan tidak membawa mudarat. Fa innaka hajar, engkau itu cuma batu, tapi aku mendapatkan baginda Rasul menciummu, maka aku juga menciummu. Jadi standarnya seperti itu. Kita ketika haji disyariatkan untuk istiba', membuka satu belahan dari bagian tubuh kita, istiba'. Disyariatkan ketika sa'i, kalau sekarang itu di tempat sa'i ada lampu hijau, sampai lampu hijau kita berlari ramot, kalau sifatnya berlari cepat. Umar mengatakan, dulu ketika Umratul Qadha kami datang ke Mekah, orang-orang musyrik berteriak dan mereka tertawa. Lihat mereka orang muslim datang dari Madinah, mereka dalam kondisi sakit-sakitan karena ditempa dengan cuaca Madinah yang ekstrim. Rasul mengatakan kepada para sahabatnya, ketika kalian sa'i, hendaknya kalian mempercepat jalan kalian, beramal. Ketika kalian tawaf, hendaknya nampakkan bagian tubuh kalian supaya mereka melihat kalau kalian bukan orang sakit-sakitan. Rasul sudah wafat, orang Quraisy sudah Islam, semuanya jazirah Arab sudah Islam. Umar mengatakan, ini dulu disyariatkan ketika kita dalam kondisi mereka menyebarkan isu kita itu umat yang sakit-sakitan. Sekarang tidak ada lagi yang menyebarkan isu kita umat-umat sakit-sakitan. Tapi ini sunnahnya baginda Rasul. Kalau Rasul sudah melakukan, aku tetap melakukan. Ini isunya tidak ada lagi, tetap kita lakukan. Kenapa? Targetnya satu, karena Rasul sudah melakukan. Karena Rasul sudah melakukan, aku lakukan. Mereka simpel. Aqalluhum takallufan. Mereka tidak membebani diri dengan hal-hal yang tidak disyariatkan. Mereka itu simpel. Datang kabar, terima. Karena dalam berakidah tidak ada yang mustahil. Yang ada yang membingungkan. Bingung itu karena logika nalar kita terbatas. Ada hadis yang mengatakan Musa alaihi salam ketika sudah dinyanyikan untuk dicabut nyawanya, tiba-tiba Musa marah, kemudian memukul malaikat pencabut nyawa. Itu hadis Imam Bukhari, keluar bola matanya. Saya mengatakan hadis ini kepada teman saya, tiba-tiba teman saya itu berdiri ke atas meja, dia kata, kamu itu berdusta terhadap baginda Rasul. Masa malaikat itu keluar bola matanya? Kalau kita gunakan nalar kita terbatas, bingung kita. Tapi kembalikan kepada baginda Rasul. Rasul sudah mengatakan. Tiba-tiba dalam hadis yang lain, baginda Rasul mengatakan ketika Musa berjumpa dengan Adam alaihissalam, Musa mengatakan, fa innaka abana, engkau itu bapak kami, gara-gara kamu kami keluar dari surga. Di majlisnya Harun ar-Rasyid Khalifah, ada seorang pamannya menimpali mengatakan, kapan ketemunya Adam dengan Musa? Ini udah ketemu, kapan ketemunya? Adam yang pertama, Musa itu kapan ketemunya? Harun ar-Rasyid bangun dalam kondisi marah, beliau mengambil pedangnya, tebas lehernya. Padahal pamannya. Saya mengatakan dari baginda Rasul, tiba-tiba engkau mengatakan kapan ketemunya? Padahal beliau cuma bertanya, bukan mengingkari. Kalau diingkari kita tebas lehernya. Tapi beliau cuma bertanya. Kan penasaran kita, ini kapan ketemunya? Kapan ketemunya? Tapi kalau Rasul sudah mengatakan sami'na wa ata'na,
Rasul katakan, saya percaya. As-Siddiqin, Abu Bakar As-Siddiq dijuluki Siddiq ketika semua orang mendustai baginda Rasul. Mereka tertawa di Mekah ketika Isra Mi'raj. Mereka mengatakan, ini Muhammad sudah buat berita baru lagi, viral lagi Muhammad. Kenapa viral Muhammad? Rupanya dia mengatakan dalam satu malam dia sudah ke Baitul Maqdis, dalam satu malam dia sudah naik ke Siratul Muntaha menjumpa Tuhannya. Itu Muhammad. Siapa yang mengatakan? Muhammad. Kalau Muhammad katakan, pasti aku percaya, kata Abu Bakar. Tidak penting apa yang beliau katakan, tapi yang paling penting siapa mengatakan. Muhammad. Muhammad aku percaya. Dijuluki dengan Siddiq. Wa may yuti'illah war rasul fa ulaika alladhi an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin, nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itu gerombolan kafilah terbaik yang menuju Allah. Mereka itu. Rutbah pertama setelah para nabi itu siddiqin, yang selalu mempercayai. Percaya. Maliki yaumiddin, Allah itu raja. Raja punya perintah, raja punya larangan, raja punya berita. Yang menyampaikan perintah, yang menyampaikan larangan, yang menyampaikan berita kepada kita itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Maliki yaumiddin itu artinya kita mentaati perintah Allah sesuai yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha war rasul wa ulil amri minkum. Taat Allah, taat Rasul, taat pemimpin-pemimpin kalian, taat pemimpin-pemimpin kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian berselisih fi syai'in, dalam sesuatu apapun, besar kecil, farudduhu ila Allah wa Rasul, kembalikan ke Allah dan Rasul. Bukan kalau besar kita kembalikan ke Allah dan Rasul, kecil pun kita kembalikan ke Allah dan Rasul. Berselisih ini seperti apa? Allah dan Rasul di situ pandangannya apa? Firmannya apa? Sabdanya apa? Farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billah, kalau kalian beriman. Artinya syarat beriman itu 3, Pak. Yang pertama, berselisih kembali ke Allah dan Rasul. Yang kedua, ketika Allah dan Rasul memutuskan, imani, percaya dan ridha. Yang ketiga, kalau Rasul sudah wafat, kembalikan ke Quran dan sunnahnya baginda Rasul. Itu syarat iman dalam ayat kita bacakan 599 surat An-Nisa. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, kalau kalian beriman kepada Allah, kalian beriman ke hari akhir, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Rasul suatu ketika beliau duduk mengatakan kepada para sahabat, yushiku ayyatiya ala ahadikum, yang aku paling khawatirkan terhadap umat ini, tiba-tiba datang sebuah laranganku kepada mereka. Mereka sambil duduk ala arikatihi, di atas sofanya, kemudian dia berteriak mengatakan, bainana wa bainakum kitab Allah, yang jadi hukum antara kita itu cuma kitab Allah, Al-Quran. Yang dihalalkan Quran kami halalkan, diharamkan Al-Quran kami haramkan. Baginda Rasul marah. Beliau mengatakan, kalau kondisi seperti itu kalian tidak beriman. Apa yang aku haramkan sama seperti apa Quran haramkan, apa yang aku halalkan sama seperti apa yang Quran halalkan. Tidak ada beda Al-Quran dengan sunnahnya baginda Rasul yang sahih. Semuanya kembali kepada satu sumber. La yantiqu anil hawa, Rasul tidak berbicara dengan hawa nafsu. Fa innahu wahyun yuha, itu cuma wahyu yang diwahyukan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka lihat para sahabat itu, kalau Rasul sudah mengatakan, mereka terima, mereka jalankan. Terima, jalankan. Ummu Habibah itu perawi hadis yang salat 12 rakaat dibangun rumah di syurga. Selepas itu beliau mengatakan, ma taraktuhunna, aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini semenjak aku dengar dari baginda Rasul. Tidak pernah aku tinggalkan. Rupanya perawi dari tabi'in itu bernama Anbasah. Anbasah ini juga mengatakan demikian. Semenjak aku dengar dari Ummu Habibah, aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat rawatib. Anbasah ini meriwayatkan hadis kepada Amr ibnu Aus. Amr ibnu Aus juga mengatakan, semenjak aku dengar dari Anbasah, aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat.
Amr bin As menyampaikan hadis ini kepada satu tabi'in lain yang bernama Nu'man ibn Salim. Nu'man ibn Salim mengatakan, semenjak aku dengar dari Amr bin As tidak pernah aku tinggalkan. Sampai ke kita, tiba-tiba kita yang mengatakan, selalu aku tinggalkan. Itu perawi musalsal deh. Hadis musalsal itu menarik. Hadis dinukilkan secara sifat dan bentuknya. Bagaimana disifatkan? Mereka mengatakan, ditambah ucapan, ditambah ucapan. Aku tidak pernah meninggalkan. Aku tidak pernah meninggalkan. Aku tidak pernah meninggalkan. Ali diajarkan oleh baginda Rasul kalau mau tidur, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. Genap 100 kali. Ali mengatakan, ma taraktuhunna, aku tidak pernah meninggalkan semenjak aku dengar dari baginda Rasul. Bukan seperti kita, Pak. Ini Rasulullah, saya kurang ini, coba cari dulu pendapat lain. Kadang-kala menariknya, umat ini menarik sekali. Kalau kita bicara tentang Imam Syafi'i sudah selesai kalau Imam Syafi'i. Tapi kalau kita katakan ini Rasulullah, kita masih berpikir. Di mana standar kita, masdar talaqi kita? Bagaimana kita mengambil keilmuan Allah itu? Allah Rasul, Allah Rasul. Maliki yaumiddin. Ini juga ada makna implisitnya. Kalian akan dihisab dan persiapkan amal kalian ketika dihisab. Amal yang terbaik, kata Imam Ibn Waraj, itu yang kalian punya jawaban ketika kalian berdiri di hadapan Allah. Itu amal terbaik. Kira-kira jawaban kita punya tidak untuk amal kita? Kalau punya, amalkan. Kalau tidak punya, jangan. Karena berdiri di hadapan Allah, kita belum tentu punya jawaban. Belum tentu punya jawaban. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu, hanya engkau kami sembah, ibadah itu petunjuknya Rasulullah. Iyyaka nasta'in, hanya engkau kami tempat kami minta pertolongan, itu juga petunjuknya baginda Rasul. Ihdinas siratal mustaqim, Rasul mengatakan sirati, ini jalanku. Ana alaihi wa ashabi, aku di atasnya dan para sahabatku. Aku di atasnya dan para sahabatku. Maka akhir dari ayat itu, ghairil maghdubi waladhdallin. Umat manusia itu terbagi 3 kelompok. Ada yang berilmu, mengamalkan ilmunya. Ada yang kedua, al-maghdub, yang dimurkai, berilmu tidak mengamalkan ilmunya. Yang ketiga, al-dhalin, yang sesat, mengamalkan tapi bukan berdasarkan ilmu. Yang kita minta dalam salat kita, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang ditempuh oleh orang-orang berilmu dan mereka mengamalkan ilmunya, dan itu orangnya sangat sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalil, yang kalian diberikan dari ilmu itu cuma sedikit. Yang mengamalkan ilmu itu lebih sedikit. Yang mendakwahkan ilmu yang dia amalkan dan dia ketahui itu lebih sedikit. Kemudian yang bersabar ketika dia berdakwah itu jauh lebih sedikit. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk dari umat yang sedikit tadi. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.